Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada amalan yang sangat mujarab apabila kita ingin keluar dari segala kesulitan, keluar dari kesulitan ekonomi maupun kesusahan. Amalan ini apabila kita amalkan dengan rutin dan istiqomah, insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan di dalam segala urusan kita dan memberikan kita rezeki yang cukup, dan Allah akan memberikan rezeki dan kelapangan di dalam kehidupan kita serta keluar dari segala macam bentuk kesusahan. Amalkan surah Ad-Duha ini selama 7 hari saja, namun selama mengamalkan ini akan ada banyak cobaan dan rintangan yang akan kita hadapi. Di antaranya adalah cobaan dari setan yang terkutuk. Cobaan-cobaan ini akan mengganggu kita sehingga kita menjadi orang yang malas dan tidak ingin setan ini mengamalkan amalan ini, karena amalan ini sangatlah istijabah apabila kita mengamalkannya dengan penuh istiqomah, penuh keikhlasan dan penuh tawakal kepada Allah. Setan seringkali membisikkan rasa malas kepada kita untuk beribadah, terutama untuk sholat duha atau membaca surah Ad-Duha secara rutin. Godaan ini bisa berupa pikiran seperti malas untuk mengerjakan dan terlalu lelah dan mengentengkan serta mempertanyakan fadilah dari surah Ad-Duha ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah di dalam surah Ad-Duha bahwa Allah bersumpah demi waktu duha. Di dalam Al-Qur'an Allah bersumpah, Bismillahirrahmanirrahim, wad-duha, demi waktu duha, wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu dalam kebingungan lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jika sahabat-sahabat ingin mendapatkan kelapangan di dalam segala urusan dan kesulitan di dalam kehidupan, termasuk kesulitan di dalam ekonomi, amalkan surah Ad-Duha ini setiap hari. Lakukan sholat duha minimal 4 rakaat. Kemudian setelah sholat, bacalah surat Ad-Duha ini sebanyak 7 kali. Niatkan untuk memohon kelapangan rezeki, kemudian kemudahan di dalam segala urusan dan kesulitan di dalam kehidupan, dan berdoa untuk mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan. Lalu berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kelapangan rezeki kepada kita, karena Allah lah yang maha pemberi rezeki
dan memberikan kemudahan di dalam kehidupan serta kesulitan. Surah Ad-Duha mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah sebagaimana tercantum di dalam ayat yang ke-11, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak bersyukur dengan lisan, hati, dan juga perbuatan. Berikan sedekah terutama kepada anak yatim, fakir miskin, karena ini adalah perintah Allah di dalam surah ini. Hindari mengeluh dan merasa kurang karena rezeki datang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya setan akan selalu menggoda kita dan mencoba memberikan godaan-godaan di dalam pikiran kita agar kita tidak yakin dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Misalnya mempertanyakan fadilah-fadilah surah Ad-Duha, dan juga kita akan digoda ketidakyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah adalah pemberi rezeki kepada hamba-hambanya. Maka untuk itu kita harus menumbuhkan keyakinan di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, bahwa Allah pasti akan memenuhi janji-janji yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Mari kita tetap berprasangka baik kepada Allah, husnudzon bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Setan juga akan mengganggu pikiran kita saat beribadah atau membaca surah Ad-Duha. Setan akan menggoda dengan mengganggu konsentrasi kita, seperti pikiran kita melayang ke masalah-masalah duniawi, merasa tidak fokus dan atau tergesa-gesa di dalam menjalankan amalan-amalan ini. Maka untuk itu, sebelum membaca surah Ad-Duha, berwuduklah terlebih dahulu dan carilah tempat yang tenang. Bacalah perlahan-lahan dengan penuh penghayatan dan keyakinan. Luruskan niat bahwa ini dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan rezeki di dunia. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah, karena itu merupakan salah satu dari cara setan untuk menggoda kita. Ingatlah bahwa Allah menguji hambanya dengan sabar. Kadang doa dan usaha kita tidak langsung terlihat hasilnya, tetapi Allah menundanya untuk waktu yang lebih baik. Bacalah surat Ad-Duha ini sebagai pengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, sebagaimana yang tertuang di dalam surah Ad-Duha. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, setan juga akan mencoba menjauhkan kita dari keberkahan dengan menggoda untuk melakukan maksiat, seperti menghamburkan rezeki yang telah diperoleh dan membuang-buang harta kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan juga setan akan mengganggu kita agar kita lalai bersedekah dan berbuat kebajikan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan apabila sahabat-sahabat berkenan, silahkan di like dan di subscribe dan diberikan kata amin di dalam kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.